Hai guys, it's me Bonifalo. Saya adalah salah satu tim kursus bahasa Inggris RBA 100. Dan saya baru saja selesai membuat sebuah video pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Saya ambil video kali ini dari pidato motivasi seorang pengusaha yang sangat-sangat terkenal banget di Amerika Serikat. Namanya Gary V. Jika Anda kenal dia, tentunya Anda tidak asing lagi dengan kata-katanya atau pidato motivasinya dan berbagai macam kata yang biasanya dia katakan. Dan sekali lagi, video ini akan sangat-sangat menarik bagi Anda. Saya yakin 100% akan sangat menarik bagi Anda. Entah Anda suka bisnis atau tidak, karena ini akan sangat memotivasi Anda. Alright, maaf tadi saya agak kaku ya. Jadi sekali lagi, ini akan sangat memotivasi Anda. Dan jika Anda bahkan kalau suka bisnis, ini kayak isi daging talk gitu kalau dalam bahasa saya ya. Jadi semuanya daging khusus untuk Anda. Anda akan belajar dari bahasa Inggrisnya, akan belajar luar biasa tentang bahasa Inggrisnya. Anda akan belajar banyak tentang bisnisnya, bahkan banyak business tips yang akan dibagikan dalam video kali ini. Dan seperti biasa, kita bagi video ini dalam 4 bagian. Bagian yang pertama, tentunya Anda tidak akan menonton videonya dengan subtitles, dengan tujuan supaya Anda melatih listening skills Anda, supaya Anda tahu berapa persen Anda memahami video ini. Yang kedua, kita akan kasih subtitles khusus untuk Anda untuk mengkonfirmasi kira-kira berapa persen yang tadi udah Anda pahami. Udah Anda pahami ya, bukan sorry. Jadi sekali lagi yang udah Anda pahami. Nah, di bagian yang ketiga saya sendiri yang akan mengajarkan kalian tentang beberapa pelafalan bahasa Inggris, tentang artinya dan juga berbagai tips yang aku bagikan di sana. Tentang grammar juga saya bagikan di sana. Itu di bagian yang ketiga. Dan bagian yang keempat, sekali lagi saya akan menguji Anda. Kira-kira Anda memahami video yang baru saja Anda nonton atau tidak? Jika Anda paham, tentunya Anda bisa langsung saja lanjut ke video-video yang lain. Tetapi jika tidak, saya minta Anda dengan penuh rendah hati untuk menonton video ini beberapa kali lagi. Dan saya yakin 100% jika Anda nonton hal itu terus-menerus, Anda pasti akan memahami. Alright guys, and that's it. Silahkan langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu menonton tanpa subtitles. Good luck guys. The greatest version of life I've ever seen is the one I'm living, which is nobody ever disappoints you because you never expected anything from anybody. I'm telling you right now, you want to talk about why so many of you aren't exactly where you want to be? Look deep inside yourself on what your expectations of others are. And then the worst fuckers of you are the ones that do shit expecting something more in return. That's my favorite. That's like the 10 emails I got today. Gary V, I'll buy you lunch when you're in Sydney. Yeah, that sounds fucking rad, Rick. Can't wait to get that $8 sandwich for a fucking hour-and-a-half session. My friends, accountability, giving with no expectation in return, playing the long game. Every single person's business or ambition will grow exponentially tomorrow if they spend the next 13 years giving away free content forever. Seems super non-natural. When do you monetize? How do you do this? The person that holds the breath the longest wins. When I started talking about business on Twitter, every single comment in 2009 was, shut your fucking mouth, wine boy, stay in your lane. But what they didn't know was that was my truth. Long before I became the wine guy on YouTube and Twitter, I was a businessman. The greatest version of life I've ever seen is the one I'm living, which is nobody ever disappoints you because you never expected anything from anybody. I'm telling you right now, you want to talk about why so many of you aren't exactly where you want to be? Look deep inside yourself on what your expectations of others are. And then the worst fuckers of you are the ones that do shit expecting something more in return. That's my favorite. That's like the 10 emails I got today. Gary V, I'll buy you lunch when you're in Sydney. Yeah, that sounds fucking rad, Rick. Can't wait to get that $8 sandwich for a fucking hour-and-a-half session. My friends, accountability, giving with no expectation in return, playing the long game. Every single person's business or ambition will grow exponentially tomorrow if they spend the next 13 years giving away free content forever. Seems super non-natural. When do you monetize? How do you do this?
the person that holds the breath the longest wins. When I started talking about business on Twitter, every single comment in 2009 was, shut your fucking mouth, wine boy, stay in your lane. But what they didn't know was that was my truth. Long before I became the wine guy on YouTube and Twitter, I was a businessman. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian yang ketiga dari video ini. Tadi Anda udah menonton bagian yang pertama dan kedua, sekarang Anda masuk pada bagian yang ketiga, yang mana aku akan mengajarkan kalian mulai dari pelafalan, kemudian menuju ke kalimat dan sedikit tentang grammar, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas ya. Dan langsung saja kita masuk pada kata, atau ini sebenarnya bukan kata tetapi ini adalah sebuah frase panjang yang paling pertama. Tetapi kita akan fokus pada pelafalan kata yang ini. Dia bilang the greatest version of life. Alright, sekali lagi, the greatest version of life. Artinya apa arti dari kata ini? Sekali lagi kita akan fokus pada cara melafalkan ini ya. Nah, dulu aku ngajarkan kalian cara melafalkan kata yang ini ya. Cara melafalkannya adalah vision. Alright, once again, vision. Jadi dia pakai jen, kayak gitu. Maka ini bagian akhir ini bunyinya sama. Jadi version. Alright, once again, version. Kayak gitu ya kira-kira cara pelafalannya. Version. Jadi apa arti dari frase ini? Ini artinya versi yang paling luar biasa dari hidup ya, dari hidup. Jadi ini artinya versi ya, bahasa Indonesianya. Jadi cara melafalkannya sekali lagi adalah version. Alright, once again, version. Kayak gitu ya, sama dengan yang di atas itu vision. Jadi yang akhirnya adalah version. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah bisa mengikuti cara melafalkan kata ini. Sekali lagi artinya versi. Next. Ini aku mau fokus pada kata yang ini, kemudian kata yang ini. Tetapi kita baca semuanya supaya ini adalah sebuah semacam kutipan yang bagus untuk Anda pahami dan kuasai juga. Dan mari kita bacakan bersama, tetapi sebelumnya aku mau mengajarkan kalian tentunya untuk membacanya dulu. Jadi cara melafalkannya adalah nobody ever disappoints you because you never expected anything from anybody. Alright, sekali lagi, nobody ever disappoints you because you never expected anything from anybody. Apa arti dari kalimat ini? Ini artinya bahwa tidak ada orang akan mengecewakan Anda karena Anda tidak pernah mengharapkan sesuatu dari seseorangnya. Jadi maksud dari kalimat ini adalah you sebenarnya kalau Anda tidak akan merasa kecewa kalau Anda mengharapkan nol dari orang lain, atau Anda tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain. Dalam arti bahwa ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus ikhlas, kira-kira kayak gitu ya. Jadi Anda memberi tanpa harap akan dikembalikan. Anda kasih anggap saja bantuan tanpa harap untuk dikembalikan atau mereka bantu Anda balik. Jadi dengan hal itu Anda tidak akan pernah merasa kecewa karena suatu saat misalkan Anda dalam masalah, mereka tidak bantu Anda balik, Anda tidak mengharapkan bantuan mereka. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Tapi sekali lagi mari kita bahas tentang, nah ini artinya ini artinya tidak ada seorang pun ya disappoints you. Nah kalian lihat ini sedikit tentang grammar ya. Di sini pakai s ya karena ini dianggap sebagai singular atau yang satu orang aja, alright? Jadi kayak gitu kira-kira. Ini artinya tidak ada seseorang pun atau tiada seorang pun ya. Tetapi dalam bahasa Inggris dianggap sebagai singular. Nah, ini artinya mengecewakan, alright? Mengecewakan. Ini adalah verb. Cara melafalkan kata ini adalah disappoint, alright? Once again, disappoint, alright? Jadi kayak disappoint, alright? Kayak gitu ya kira-kira cara melafalkannya. Dan kita tekankan lebih pada yang terakhirnya. Jadi disappoint, alright? Once again, disappoint, alright? Jadi T ini kadang dilafalkan, tetapi banyak juga yang tidak melafalkannya, yaitu disappoint, alright? Itu kalau lafalkan, tetapi kalau tidak disappoint, alright? Kayak gitu, artinya mengecewakan. Atau kalau misalkan ini dalam arti kata kerja ya, ada juga misalkan saya dikecewakan, Anda bisa katakan I'm disappointed, alright? Disappointed.
Oh ya teman-teman, maaf ya. Di sini S-nya nggak boleh double ya. Tadi mungkin saya salah tulis. Jadi S-nya hanya satu doang. Maaf. Jadi saat aku tulis ini baru aku sadar. Alright, once again, ini artinya saya dikecewakan. I'm disappointed, or you're disappointed, or you are disappointed, atau Anda bisa katakan he's disappointed. Alright, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda dikecewakan, pakai yang pertama ini ya. Sedangkan kalau Anda mengecewakan, berarti pakai yang kedua ini. Atau orang lain mengecewakan Anda, pakai yang ini. Tapi kalau yang bentuk pasif, yaitu dikecewakan, itulah yang ini ya. Saya yakin teman-teman udah tahu. Next, expected. Ini berasal dari kata expect. Alright, once again expect. Sekali lagi T-nya bisa dilafalkan, bisa juga enggak. Jadi expect. Alright, artinya mengharapkan atau mengekspektasi ya kira-kira. Jadi ini adalah verb atau kata kerja, mengharapkan. Jadi misalkan aku mengharapkan ini, I expect. Jadi kayak gitu ya. Jadi aku mengharapkan dia melakukan sesuatu untuk saya. Anggap saja contoh kalimatnya kayak gitu. Anda bisa katakan I expected him to do something. Alright, kayak gini ya. Jadi I expected, alright, him to do something for me. Artinya aku mengharapkan dia untuk melakukan sesuatu untuk saya. I expected him. Nah, H ini boleh mati, boleh juga enggak ya. Kebanyakan kalau orang boleh ngomong itu hanya kadang mati. Jadi dia menyambungkan ini supaya enggak kaku. Jadi I expected him to do something for me. Saya mengharapkan dia untuk melakukan sesuatu untuk saya. Jadi kayak gitu, I expected him. Atau Anda hanya kayak gini. Saat ini kalimat yang udah bagus banget. I expected him, alright? Atau Anda bahkan bisa mengganti yang di belakang ini semua dengan satu kata aja, dengan kata apa saja. Contoh kata yang tepat adalah misalkan excel, alright? Artinya memiliki performa yang bagus, atau orang yang melampaui orang lain, atau orang yang menjadi nomor satu ketimbang orang lain ya. Jadi kalimatnya akan menjadi I expected him to excel. Alright, once again, I expected him to excel. Jadi aku mengharapkan dia untuk lebih maju, mengharapkan dia untuk memiliki performa yang bagus ya. Misalkan kalau Anda bekerja di perusahaan, tentunya orang mengharapkan Anda untuk menjadi karyawan yang bagus. Next, kalimat yang ini. Si bule tadi dia katakan bahwa you wanna talk about why so many of you aren't exactly where you wanna be. Alright, sekali lagi. You wanna talk about why so many of you aren't exactly where you wanna be. Artinya bahwa Anda ingin berbicara tentang kenapa. Nah, why di sini yang dimaksudkan adalah alasan ya. Jadi why itu nggak harus kayak kalimat untuk kata yang digunakan untuk bertanya atau kata tanya, tetapi bisa juga diartikan sebagai alasan. Jadi alasan kenapa ya, kira-kira kayak gitu. Nah, berikut adalah kata yang ini yang ingin saya ajarkan kalian cara melafalkannya. Caranya adalah exactly. Alright, once again, exactly. Nah, T ini biasanya tidak dilafalkan karena nanti membuat kaku. Jadi exactly, alright, exactly. Artinya tepatnya, sangat tepat gitu ya. Mengapa kebanyakan Anda tidak tepat berada di posisi yang Anda inginkan? Kira-kira arti dari yang ini ya. Jadi Anda ingin berbicara tentang alasan kenapa kebanyakan kalian tidak berada di tempat yang tepat sesuai dengan yang Anda inginkan. Kira-kira arti dari kalimat ini adalah yang tepat atau yang persis ya, itulah arti ini. Nah, misalkan ada orang ngomong ke kamu, Anda bisa juga katakan exactly, artinya tepat sekali, bagus sekali. Biasanya di sekolah-sekolah, kalau misalkan Anda menjawab pertanyaan yang benar atau menjawab sesuatu yang ditanyakan kepada Anda dengan benar, mereka atau teman Anda atau guru Anda bisa katakan kata yang ini, yaitu exactly. Once again, cara melafalkannya adalah exactly. Jadi kita tekankan pada exactly-nya ya, Zak, kayak gitu ya, exactly. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini ya, berikutnya. Yang ini ya, look deep inside yourself. Jadi dia tadi tekankan banget. Look deep inside yourself.
on what your expectations of others are. Alright, once again, look deep inside yourself on what your expectations of others are. Artinya, lihat ke dalam diri Anda. Jadi deep itu artinya dalamnya diri Anda. Apa saja yang menjadi ekspektasi Anda kepada orang lain. Inilah saya mau ajarkan kalian cara melafalkan itu. Jadi caranya adalah expectation, alright? Jadi kita tekankan pada T-nya ya. Expectation, alright? Expectation. Tinggal tambah S kalau akhirnya adalah S ya. Expectations, alright? Kayak gitu. Jadi lihat ke dalam diri Anda, look deep inside yourself atau in yourself. Nggak usah ada saya juga nggak menjadi masalah. On what your expectations of others are. Artinya sekali lagi lihatlah ke dalam diri Anda, kira-kira apa saja ya yang menjadi ekspektasi Anda terhadap orang lain. Kira-kira yang Anda inginkan itu apa? Itulah alasannya kenapa kadang kita tidak sukses menurut dia ya. Karena kenapa kita tidak bahagia dan kenapa kita mudah kecewa, karena kita selalu mengharapkan orang lain membalas apa yang kita lakukan. Itulah alasannya kita tidak bahagia atau kita tetap kecewa. Yang dia maksudkan adalah kita harus memberikan secara kayak bahkan free, gratis, tanpa mengharapkan mereka akan melakukan sesuatu untuk Anda. Itu kira-kira yang dia inginkan. Next, nah kalimat yang ini ya, dia tadi katakan and the worst. Nah, cara melafalkan ini bukan worst ya, tapi worst. Alright, jadi kayak gini dia. Cara melafalkannya kayak gini, worst. Alright, once again, worst. And the worst fuckers. Nah, ini dia maki ya, orangnya kayak terbuka banget. Kalau dia maki ya maki. Dia nggak peduli kalau dia ngomong di depan orang-orang penting atau dia ngomong dengan orang pejabat atau dengan seorang CEO. Kalau dia memaki gitu ya. Kalau dia kayak jengkel, tapi ini maksudnya dia tidak kayak marah ke Anda, tetapi dia itu kadang tidak suka dengan pengusaha yang hanya kayak mau melakukan sesuatu untuk duit doang ya. Otak mereka hanya duit, pada akhirnya itulah yang membuat mereka tidak sukses. Bagi dia, kalau Anda mau sukses, Anda harus melakukan sesuatu yang kayak mendapat perhatian orang lain dengan memberikan sesuatu secara gratis seumur hidup. Itu akan membuat bisnis Anda menjadi lebih bagus gitu dan lebih disukai banyak orang. Jadi itulah poin dari si Gary V itu ya. Jadi sekali lagi, and the worst fuckers of you are the ones that do shit, expect something more in return. Artinya bahwa kalian semua yang kayak fuckers gitu, maaf ya aku nggak ngomongin ke kamu, tapi maksudnya kalian semua yang di luar sana yang selalu mengharapkan sesuatu tetapi melakukan sesuatu dengan tidak benar, yang do shit. Artinya kayak kerja asal-asalan, tidak melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan penuh rajin gitu, tetapi mengharapkan sesuatu yang lebih gitu ya. Expect something more in return. Ini return ya. Ini artinya sebagai kembalinya. Jadi dia tidak suka orang yang kayak gitu. Kerjanya asal-asalan tetapi mengharapkan sesuatu yang lebih sebagai gantinya. Nah, ini adalah sebuah frasa ya, in return. You expect something in return. Artinya Anda mengharapkan sesuatu sebagai penggantinya atau sebagai pengembaliannya gitu kira-kira. Sebagai imbalannya. Nah, kata yang tepatnya adalah imbalan ya. Jadi in return. Jadi cara melafalkannya adalah return. Kira-kira seperti itu. Dan ya, kita udah bahas ya. Jadi sekali lagi kalau Anda bilang do shit, itu artinya bahwa Anda melakukan sesuatu asal-asalan, kayak nggak terlalu peduli, kayak Anda tidak bekerja dengan penuh ikhlas gitulah. Tetapi Anda menginginkan sesuatu yang lebih sebagai imbalannya atau sebagai penggantinya. Next, yang ini ya. That sounds fucking rad. Alright, once again, that sounds fucking rad. Apa arti dari kata rad ini ya? Nah, kata ini bukan artinya makian ya, tapi kayak sangat
Jadi kata fucking itu kadang tidak selalu berarti maki gitu ya. Ini dia menunjukkan kayak sangat keren. Dia banyak orang bule kalau ngomong kayak dia sering menceritakan bahwa dia dari Jersey. Orang Jersey itu adalah orang yang ngomong kotor. Dan kalau Anda ngomong kotor seperti itu, bagi mereka lebih paham ketimbang Anda ngomong yang biasa aja. Alright, itulah ceritanya dia ya. Jadi dia dari tempat ini, jadi itu adalah kebiasaan mereka. Jadi that sounds fucking rad. Apa arti dari kata rad ini? Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang cool banget, yang really cool. Alright. Jadi kalau cool itu artinya keren ya, atau bagus banget, awesome. Nah, di atas awesome, di atas keren, pokoknya kalau Anda mau memuji seseorang karena penampilannya bagus banget, yang tidak ada kata yang bisa menjelaskan penampilannya itu, Anda bisa katakan rad. Ini adalah slang by the way, bukan kata yang formal ya. Kalau formal enaknya Anda pakai awesome aja. Jadi Anda bisa katakan awesome, that's really awesome. Alright, atau that's really cool. Tetapi kalau Anda mau mau dalam situasi yang informal, dia pakai rad. Alright, once again rad. Jadi sekali lagi itu kira-kira. Nah, si bule tadi dia itu orangnya kadang dia pakai hal-hal itu di situasi yang formal banget juga nggak menjadi masalah. Bagi dia ya semuanya sama. Tetapi dia biasanya situasikan kalau dia ngomong di depan yang orang tidak terlalu banyak bisa bahasa Inggris, dia biasa tidak pakai slang-slang yang ini. Karena ini biasanya hanya diketahui oleh orang bule. Entah. Dan ini kayaknya kebanyakan Amerika, Australia, British mereka tahu. Kayaknya British saya kurang tahu, tapi Amerika dengan Australia saya yakin mereka tahu banyak tentang ini. Jadi sekali lagi itu artinya bagus banget. Jadi kalau Anda mau puji orang, Anda bisa katakan misalkan those shoes are rad. Artinya sepatu-sepatu itu sangat-sangat bagus. Those shoes are rad. Alright, jadi sekali lagi rad. Next, $8 sandwich. Alright, once again, $8 sandwich. Nah, ini kebiasaan orang bule adalah kalau Anda mau mengatakan mereka sering banget menambahkan harga di depan tempat sesuatu tersebut. Misalkan kalau mereka kayak mau katakan, hey ambil sandwich yang harganya $8 itu. Mereka bisa hanya katakan, get that $8 sandwich. Alright, jadi ambil sandwich yang berharga $8 itu. Jadi ini mereka jadikan sebagai kata sifat ya. Anda bisa katakan $100, anggap saja apa ya, $100 t-shirt. Alright, jadi Anda bisa tambahkan di situ. Ini menunjukkan harga dari barang ini, atau $1 million car, artinya mobil yang berharga $1 juta ya. Jadi Anda bisa tambahkan setiap harga di barang yang Anda mau beli ya. Alright, jadi $8 sandwich. By the way, kata dollar itu juga bisa Anda lafalkan dengan dollar ya. Jadi nggak menjadi masalah. Jadi sekali lagi $8 sandwich or $8 sandwich. Jadi ini bisa sandwich, juga bisa sandwich. Kalau orang Amerika biasanya pakai sen, right? Sandwich, right? Next. Nah ini dia tadi bilang accountability. Nah ini dia tadi hilangkan T-nya, tetapi Anda juga bisa lafalkan dengan T-nya, yaitu accountability. Alright, once again accountability atau accountability. Alright. Tapi bukan tapi ya. Arti dari ini adalah kejadian yang mana Anda dipercaya ya. Accountability artinya kepercayaan. Jadi Anda bisa dipercaya dengan sesuatu. Jika Anda memiliki ini, Anda bisa bekerja dengan siapa saja, entah presiden atau siapa. Nah,
para CEO atau para orang-orang hebat tersebut biasanya mereka mencari karyawan yang mau dijadikan karyawan penting, mereka wajib memiliki yang namanya ini ya. Jadi accountable or accountable. Itu berasal dari kata accountable. Alright? Jadi bisa dipercaya gitu ya. Jadi kayak Anda accountable, you are accountable atau you are accountable. Jadi bisa dipercaya. Jadi misalkan saya suruh untuk melakukan sebuah project, Anda melakukannya dengan bagus dan sangat memuaskan. Itulah yang dinamakan dengan accountable ya. Jadi kalau Anda accountable berarti you have an accountability atau you have accountability. Itu kira-kira arti dari kata ini. Mungkin itu agak sedikit kalau saya ajarkan ini ke anak kecil pasti mereka nggak ngerti. Tetapi karena Anda adalah orang dewasa, saya yakin mengerti arti dari kata itu. Next, giving with no expectations in return. Artinya memberi tanpa harapan sebagai imbalannya gitu ya. Itu kira-kira arti dari ini. Giving with no expectations in return. Jadi ini adalah sebagai imbalannya seperti yang tadi. Expectation, giving with no expectation. Jadi kalau misalkan Anda suruh orang kayak you have to give with no expectations in return. Jadi Anda bisa membuat kalimat seperti itu. Anda harus memberi, you have to give, langsung ke sini, with no expectations in return sebagai imbalannya. Alright, itu baru namanya bagus bagi si Gary V. Itu baru namanya Anda mau berbisnis dan mau untuk yang namanya long term. Alright, long term business. Yang bisnis yang dalam jangka waktu yang panjang, bukan hari ini dapat uang besok hilang. Anda harus membangun bisnis yang besar. Jadi Anda tentunya harus melakukan ini juga. Alright, next. Nah, frasa yang ini ya, cara melafalkannya adalah playing the long game. Alright, once again, playing the long game. Ini apa arti dari kata long game? Yang dimaksud di sini adalah yang ini. Yang dimaksudnya adalah bisnis yang berjangka panjang ya. Jadi Anda tidak hanya hari ini buka bisnis, dapat uang, selesai besoknya. Yang dia maksudkan adalah Anda harus membangun bisnis yang berjangka panjang. Jadi kalau Anda mau berjangka panjang, tentunya Anda harus memiliki yang namanya ini, accountability atau accountability. Alright, you need to be accountable or you need to be accountable. Jadi Anda tentunya harus memberi tanpa sebuah harapan sebagai imbalannya. Itulah yang dimaksudkan dengan playing the long game oleh si Gary V. Alright, once again, Gary V. Ini namanya ya, Gary V. Itu ya. Kira-kira teman-teman udah tahu ya apa yang dimaksud dengan long game di sini. Nah, itu adalah kalau arti harfiahnya tentu permainan yang panjang, yang jangka panjang. Tetapi yang dimaksudkan di sini dia merujuk pada bisnis ya. Next, nah kalimat yang ini cara melafalkannya adalah every single person's business will grow exponentially. Alright, once again, sekali lagi, every single person's business will grow exponentially. Nah, aku mau fokus pada kata yang ini. Apa yang dimaksudkan dengan tumbuh yang memiliki exponentially ini arti atau secara exponentially ini? Ini artinya sekali lagi cara melafalkannya adalah exponentially, alright? Exponentially, alright? Exponentially. Meskipun kalau British cara melafalkannya adalah jadi exponentially. Itu nggak menjadi masalah mau exponentially atau exponentially seperti yang tadi si orang Amerika itu katakan, nggak menjadi masalah. Nah, apa arti dari kata ini? Jika Anda belajar matematika dulu, tentunya Anda tahu cara ini ya. Kalau 2 tumbuh menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8. Ini sebenarnya bertambah 2 ya, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Tetapi kalau dia exponentially atau sekali lagi exponentially, dia itu menjadi 2 berubah menjadi 4, 4 berubah menjadi 16, 16 berubah menjadi 16 kuadrat itu berapa ya? Saya udah lupa. Tapi tentunya dia bertumbuh lebih cepat ketimbang kalau yang ini ya. Ini namanya linear. Alright? Jadi ini linear, ini yang dinamakan dengan perpangkatan ya. Jadi dia lebih tumbuh dengan lebih berlipat ganda. Jadi si Gary V itu dia katakan bahwa jika Anda melakukan hal-hal yang ini, yaitu giving with no expectations in return,
You have accountability, atau Anda memiliki accountability, atau Anda melakukan hal-hal yang tadi, tidak mengharapkan gitu. Bisnis Anda akan tumbuh dengan lebih luar biasa, dengan lebih berlipat-lipat ganda. 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, 16 menjadi 16 kuadrat, 16 kuadrat menjadi 16 pangkat 4, dan selanjutnya dia tumbuh dengan lebih cepat gitu, ketimbang yang kamu membuka bisnis kemudian dapat uang kemudian melakukan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kira-kira yang dimaksudkan dengan Gary V itu kayak gitu. Jadi jika Anda mau grow exponentially, Anda harus melakukan yang diminta oleh Gary V katanya ya. Jadi Anda bisa membuat kalimat kayak my company or my business will grow exponentially, alright? Artinya perusahaan saya tumbuh dengan luar biasa, tumbuh dengan begitu pesat gitu ya. Kira-kira yang dimaksudkan dengan kata ini. Next, nah kalimat yang ini yaitu spend the next 13 years giving away free content forever. Once again, spend the next 13 years giving away free content forever. Nah, aku mau fokus pada kata ini yaitu spend, alright, atau spend. Nah, D ini biasanya kadang tidak dilafalkan, tetapi ya banyak juga yang melafalkannya. Jadi spend, alright, once again spend. Artinya menghabiskan, atau misalkan kayak uang, kalau Anda spend gitu, Anda tentu menghabiskan atau membelanjakan. Tetapi kalau waktu, menghabiskan waktu ya. Spend the next 13 years, artinya menghabiskan 13 tahun berikutnya gitu ya, memberikan konten secara gratis selamanya. Jadi Anda memberikan gratis seterusnya, dan Anda tidak tuliskan kayak umpanan bahwa tahun depan konten ini akan kita ambil kembali gitu. Enggak. Dia minta Anda untuk memberikan secara gratis seumur hidup. Itu yang akan kita lakukan di kursus Bahasa Inggris RPA 100. Kita memberikan semuanya secara gratis kepada Anda. Itulah alasannya kita minta Anda juga untuk meminta atau mengundang teman-teman Anda untuk like halaman Facebook kita, kursus Bahasa Inggris RPA 100, dan juga halaman YouTube kita, kursus Bahasa Inggris RPA 100, karena lebih banyak konten menarik yang akan kita berikan kepada Anda. Semua berlangsung secara gratis, alright? Tidak ada bayar 1% sedikit pun. Semuanya gratis dan selamanya, alright? Jadi cara melafalkan ini sekali lagi adalah spend the next 13 years giving away. Nah, berikut adalah kata ini, give away, alright? Ini dia bisa dalam bentuk kata kerja, bisa juga dalam bentuk kata benda. Kalian bisa mendengar kayak ada artis-artis, kita akan adakan giveaway minggu depan gitu ya. Itulah kata bendanya ya. Giveaway itu artinya hadiah, memberikan hadiah, giveaway. Jadi kalau misalkan kata kerjanya adalah giveaway juga, itu artinya memberikan hadiah secara gratis tanpa minta uang, alright? Jadi misalkan kalau saya memberikan ini secara gratis kepada Anda, itulah yang dimaksud dengan giveaway, alright? Jadi memberikan secara cuma-cuma, itu menghadiahkan, alright? Itulah yang dimaksudkan dengan giveaway. Free content, ini bisa juga Anda lafalkan dengan konten juga nggak menjadi masalah, alright? Jadi kira-kira arti dari ini. Atau contoh kalimat misalkan kalau untuk giveaway itu adalah we will give away cars. Artinya kita akan memberikan secara gratis itu mobil ya. Kita menghadiahkan mobil secara gratis kepada Anda, alright? Atau ya kira-kira seperti itu. Next, misalkan spend. Kalimatnya adalah I spent, bisa dalam bentuk past, 10 years, 10 tahun in, let's say, Paris. Di Paris ya, anggap saja. Saya menghabiskan 10 tahun di Paris. Alright, next. Kata yang ini, cara melafalkannya adalah monetize. Alright, once again, monetize. Jadi bisa money, bisa juga money ya. Jadi monetize, kalau monetize itu lebih banyak orang Inggris, tetapi kalau orang Amerika seperti si boleh tadi katakan money, alright, monetize. Ini artinya menguangkan gitu ya. Jadi maksudnya adalah kayak saya menguangkan ini, aku bisa katakan monetize.
Atau Anda mungkin dengar juga kayak di YouTube, biasanya mereka monetize konten mereka, dalam arti bahwa mereka mendapatkan uang dari apa yang mereka lakukan. Itulah yang dinamakan dengan monetize. Jadi misalkan Anda punya skill dan Anda mau uangkan, itulah yang dinamakan dengan monetize. Alright, kira-kira itu ya. Artinya diuangkan atau menguangkan. Kira-kira artinya menguangkan. Alright. Contoh, I have monetize my YouTube. Alright, artinya aku udah menguangkan YouTube saya. Dalam arti bahwa kalau Anda membuat videonya, si YouTube-nya, perusahaan Google akan membayar Anda gitu ya. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Alright. Next, nah kata yang ini atau maksud saya kalimat yang ini yaitu the person holds the breath the longest wins. Alright, once again, the person holds the breath the longest wins. Apa arti dari kalimat ini? Artinya bahwa orang yang menahan napas ya paling lama akan menang gitu, kira-kira arti dari itu. Maksudnya adalah bahwa jika Anda memberikan free content terus-menerus selamanya gitu, terus-menerus dan dalam waktu yang panjang, adalah orang yang akan punya bisnis yang luar biasa berkembangnya ya. Jadi sekali lagi, ini dulu kayak saya masih kecil, kalau kami berenang di sungai gitu, kami biasanya uji siapa yang akan keluar. Jadi kita seolah-olah menenggelamkan diri di dalamnya dan kita tahan napas, siapa yang keluar paling terakhir itulah yang menang. Itu kira-kira arti dari ini ya. Tapi dalam hal ini dia lebih mengaplikasikannya dalam dunia bisnis ya. Jadi sekali lagi, the person holds the breath. Ini cara melafalkannya adalah breath ya. Jadi beda dengan yang ini. Kata kerjanya yaitu breathe. Alright, once again, breathe. Ini adalah breath. Kata bendanya, cara melafalkannya adalah breath. Sedangkan kata kerjanya dalam yang berarti napas itu adalah breathe. Alright, breathe. Jadi bernapas. Kalau napas, breath. Alright, jadi kira-kira seperti itu. Jadi orang yang menahan napas paling lama itulah yang akan menang. Alright, ini adalah bentuk superlatif dari kata long. Jadi menjadi longer dan berubah menjadi sekali lagi longest. Alright, kira-kira seperti itu. Atau yang tadi awal ya, great, sebentar, berubah menjadi greater atau greater, kemudian berubah menjadi greatest atau greatest. Alright, kira-kira seperti itu. Next, nah kalimat yang itu yaitu shut your fucking mouth, wine boy. Alright, once again, cara melafalkan ini adalah shut. Ini adalah your fucking mouth, wine boy, atau bisa wine guy. Nah, aku nanti mau jelaskan tentang perbedaan kedua ini ya. Nah, ini kalau misalkan kayak si McGregor, dia arti dari ini adalah sialan ya. Kayak mulut sialanmu, tutup mulut sialanmu gitu. Yang dimasukkan dengan fucking di sini ya. Jadi kebanyakan kata fucking itu dia berarti sialan gitu ya. Jadi bukan berarti kayak apa ya? Saya nggak tahu. Bukan berarti kayak dalam arti pukima ya. Kalau kami ya, saya nggak tahu dalam bahasa kalian gimana. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sialan, alright? Jadi, nah ini banyak aksennya. Kalau misalkan kayak si McGregor, orang dari Ireland gitu, dia melafalkannya dengan fucking, ya. You fucking kayak gitu, fucking. Itu nggak menjadi masalah. Itu aksen mereka udah kayak gitu. Kalau Amerika ya tetap fucking, alright? Seperti yang tadi si Bule tadi katakan, wine boy. Nah, misalkan kayak atau wine guy, ini dia menunjukkan bahwa ini siapa orangnya. Jadi orang yang terkenal dengan wine gitu ya. Atau mungkin kalau saya orang yang suka melihat saya sebagai orang yang menjual roti, mereka bisa mengatakan bread guy atau bread boy. Alright. Jadi ini mau menunjukkan bahwa saya biasa setiap hari entah membuat roti atau mungkin menjual roti. Nah, wine boy ini artinya dia setiap harinya entah buat wine atau anggur, ini artinya anggur,
atau dia setiap harinya menjual anggur. Nah, dulu si Gary V ini adalah penjual anggur yang terkenal di Amerika, sampai sekarang juga masih terkenal. Hanya kemudian dia pindah menjadi bisnisnya menjadi gede, jadi dia tumbuh menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Jadi tidak hanya berbicara tentang anggur saja, tetapi banyak hal, alright, termasuk media. Sekarang yang paling besar untuk mereka adalah media, ya. Nah, misalkan kayak memproduksi majalah dan banyak sekali hal yang mereka lakukan. Ini artinya tutup mulut sialanmu wine boy atau wine guy. Jadi sekali lagi wine, alright, cara melafalkannya. Next, stay in your lane, alright. Jadi sekali lagi cara melafalkan itu adalah stay, alright, stay in your lane. Artinya tetap pada jalanmu gitu. Yang dimaksudkan dalam video itu adalah kayak jangan merangkap ke sana kemari, ya, tetap di arah Anda. Misalkan kayak si Gary V dulu itu diolok karena dia adalah wine boy atau wine guy, tetapi kemudian dia berbicara tentang bisnis dan banyak orang tulis di komentar kayak tetap di jalanmu, yaitu tetap jadilah seorang wine boy, jangan mengarah ke sana kemari, jangan terlalu mengambil apa yang udah menjadi bagian dari punya kami gitu, ya. Kan dia kemudian tumbuh menjadi seorang pebisnis yang hebat banget. Jadi tentunya mengurangi sedikit potongan kue orang lain lah gitu, ya. Jadi orang-orang tersebut punya kompetisi, yaitu si Gary V ini. Makanya dia dibilang jangan terlalu banyak mengarah ke banyak arah, tetap di apa yang udah Anda lakukan, yaitu menjual wine, alright. Jadi sekali lagi stay in your lane. Nah, kemarin aku ikuti sebuah interview oleh Robert Kiyosaki, orang Amerika juga, dan juga si Patrick Bet-David, tapi dikatakan oleh Robert Kiyosaki, yang mana dia tulis sebuah Twitter tentunya di Amerika. Dia ngomong tentang vaksin, bahwa vaksin itu kayak apa ya, tidak benar gitu. Vaksin untuk coronavirus itu tidak benar karena dimanipulasi, katanya. Dia langsung dikirimin pesan oleh orang yang berkuasa banget di Amerika gitu, anak buahnya gitu, langsung bilang jangan macam-macam. Nah, dia katakan stay in your lane, jangan macam-macam gitu. Kira-kira arti dari ini ya jangan macam-macam, tetap pada apa yang Anda lakukan. Jangan terlalu banyak don't mess with me. Jangan ikut campuran urusanku, jangan mencampuri urusanku gitu, ya. Aku urusannya vaksin, Anda urusannya menjual properti, karena si Robert itu adalah seorang properti atau investor yang luar biasa. Jadi dia diancam kayak gitu, ya. Stay in your lane gitu. Next, that was my truth, alright. Jadi that was my truth. Yang dimaksudkan dengan truth di sini adalah siapa dirinya sebenarnya. Itu kayak bukan arti harafiah, ya. Jadi kebenaran dirinya adalah seorang pebisnis. Jadi sebelum dia menjadi seorang wine guy, dia adalah seorang pebisnis, hanya belum dikenal secara skala nasional dan bahkan menuju ke internasional. Jadi itulah makanya dia disuruh untuk tutup mulut gitu, jangan macam-macam. Tetapi dia katakan that was my truth. Itu adalah saya sebelum saya menjadi wine guy. Kenapa aku harus kamu katakan aku harus tutup mulut? Kenapa gitu, ya? Jadi that was my truth. Jadi dia bilang kalau itu udah menjadi kebenaran Anda, if it is you atau if it is your truth, berarti Anda akan sukses. You will over index, alright? Once again, if it is your truth, you will always over index, alright? Once again, jika itu adalah kebenaran Anda, siapa diri Anda pastilah yang akan menjadi pemenangnya, atau Anda yang akan disukai lebih banyak orang bisnis Anda, yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu kira-kira bagi dia. Jadi Anda harus menjadi siapa diri Anda dan memberikan yang terbaik untuk komunitas Anda, untuk calon customer Anda, supaya Anda bisa grow exponentially, alright? So be you. That was my truth. I wanna be why. That is my truth. Kira-kira seperti itu, ya. Dan untuk saat ini kita masih punya banyak, tetapi ini saya buat supaya
video ini nggak terlalu panjang, jadi aku akan buatkan bagian yang keduanya ya. Dan begitu saja untuk teman-teman hari ini, dan saya akan tetap membuatkan bagian yang keduanya. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Bahkan Anda bisa mengundang teman-teman Anda untuk like halaman Facebook kita, karena kita akan memberikan konten yang luar biasa yang berkualitas untuk kalian semua untuk semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Bahkan cara untuk undang teman-teman Anda udah aku bagikan di halaman Facebook kita dan bahkan di YouTube juga. Silahkan Anda cek di sana. Aku nanti tuliskan linknya di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa juga melihat cara mengundang teman-teman Anda untuk like halaman Facebook kita. Dan juga kalau untuk subscribe ke YouTube, saya belum tahu caranya, tetapi mungkin bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, atau ke story Anda, supaya teman-teman kita bisa belajar banyak dan bisa semakin sukses. Dan Anda juga pasti akan sukses kalau Anda memberikan dengan luar biasa atau dengan penuh ikhlas seperti kata si Gary V tadi. Anda pasti akan sukses secara langsung maupun tidak langsung, itu pasti banget. Dan itu udah dia uji teori tersebut selama puluhan tahun, dan dia adalah sekarang menjadi seorang pebisnis yang luar biasa, yang sukses banget, yang disegani banyak orang. Alright guys, dan untuk teman-teman sekalian yang mau join komunitas kami yang untuk mendapat mentoring berbayar, Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini, yaitu 0813 8719 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor WA ini untuk meminta promo, dan selebihnya Anda bisa WA langsung, karena banyak hal, banyak program dan juga banyak promo yang kita tawarkan di sana. Dan untuk teman-teman sekalian, sekali lagi jangan lupa untuk follow halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, ataupun halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, karena setiap harinya kita akan selalu memberikan konten-konten yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda 100%. Cepat atau lambat Anda pasti akan sukses dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, nama kita adalah Kursus Bahasa Inggris RBA 100, alright, RBA 100. Dan jangan lupa untuk bagikan halaman kita atau video-video kita ke halaman Facebook Anda. And that's it guys, cheers. The greatest version of life I've ever seen is the one I'm living, which is nobody ever disappoints you because you never expected anything from anybody. I'm telling you right now, you want to talk about why so many of you aren't exactly where you want to be? Look deep inside yourself on what your expectations of others are. And then the worst fuckers of you are the ones that do shit expecting something more in return. That's my favorite. That's like the 10 emails I got today. Gary V, I'll buy you lunch when you're in Sydney. Yeah, that sounds fucking rad, Rick. Can't wait to get that $8 sandwich for a fucking hour-and-a-half session. My friends, accountability, giving with no expectation in return, playing the long game. Every single person's business or ambition will grow exponentially tomorrow if they spend the next 13 years giving away free content forever. Seems super non-natural. When do you monetize? How do you do this? The person that holds the breath the longest wins. When I started talking about business on Twitter, every single comment in 2009 was, shut your fucking mouth, wine boy, stay in your lane. But what they didn't know was that was my truth. Long before I became the wine guy on YouTube and Twitter, I was a businessman. Hai guys, congratulations, Anda baru saja menonton video pelajaran hari ini. Dan bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Anda mengerti atau tidak? Jika ya, jangan lupa untuk tuliskan ya di kolom komentar di bawah ini. Tetapi jika tidak, aku punya satu nasihat untuk Anda, yakni untuk menonton video itu 2-3 kali, 4 kali lagi ya. Karena saya yakin 100% jika Anda menonton dan mengulangi hal itu, Anda pasti akan mengerti dan pasti akan bisa. Alright guys? Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kita yang lain, yang mana aku udah ngajarkan kalian cara Anda melafalkan kata-kata yang lebih berhubungan dengan topik kita hari ini. Dan aku juga udah ajarkan kalian arti katanya, alright? Dan oleh karena itu aku minta teman-teman sekalian untuk menonton video-video itu lagi, karena itu pasti akan membuat teman-teman semakin mengerti, semakin pengetahuan Anda semakin luas, alright? Dan jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk bagikan video ini, jangan lupa untuk like, dan
praktikan apa yang telah Anda pelajari hari ini. Alright guys, that's it. Until next time, bye bye guys.